Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait apakah kita adalah orang yang sudah terlalu boros dalam menggunakan uang yang kita miliki atau tidak. Dan sekarang setelah kita sadar terkait apakah kita sudah menjadi orang yang terlalu boros, alangkah baiknya bagi kita untuk memahami bagaimana sih cara yang paling baik dan efektif untuk bisa lepas dari kecenderungan untuk berperilaku boros ini. Maka dari itu di video kali ini kita akan membahas terkait 8 cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros yang tentu saja bisa langsung kamu terapkan. Karena memang kebiasaan boros ini adalah sebuah penyakit yang cukup fatal yang dimiliki oleh setiap orang dan bisa terjadi dalam beberapa versi. Ada yang berbelanja secara impulsif, ada juga yang boros karena ya mereka itu terlalu banyak makan di luar. Dan apapun alasan kamu menjadi orang yang boros, entah itu karena kamu berbelanja secara impulsif atau karena hal yang lainnya, video ini akan sangat relevan untuk kamu tonton. Karena ya semua jenis keborosan itu bisa kita tanggulangi dengan metode-metode atau teknik-teknik yang ada di dalam video ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke 8 cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros. Yang pertama, yaitu adalah tentu saja dengan membuat anggaran. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa anggaran ini adalah sebuah pondasi dari bagaimana kita akan menggunakan uang yang kita miliki. Jadi dengan kata lain, saat uang yang kita miliki ini benar-benar kita petakan kemana kita akan membelanjakannya, tentu saja kecenderungan kita untuk menjadi orang yang boros ini bisa kita tanggulangi karena kita akan membelanjakan uang berdasarkan pemetaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita akan berbelanja secara lebih sadar gitu, atau kita akan membelanjakan uang dengan berpikir lebih jernih terlebih dahulu. Maka dari itu kalau kamu adalah orang yang sudah terlalu boros dalam membelanjakan uang yang kamu miliki, buatlah anggaran bulanan yang benar-benar tepat dan relevan terkait bagaimana kamu akan membelanjakan uang kamu ke depannya. Tapi bagaimana sih cara untuk membuat anggaran bulanan yang baik dan benar? Caranya itu cukup sederhana. Yang perlu kamu lakukan yang pertama adalah kamu perlu menulis semua sumber penghasilan kamu atau total penghasilan yang kamu dapatkan dalam 1 bulan penuh. Kemudian setelah kamu menulis semua sumber penghasilan kamu atau semua jumlah penghasilan kamu dalam 1 bulan penuh, kamu harus juga menulis jumlah pengeluaran atau pengeluaran-pengeluaran yang biasanya kamu lakukan dalam 1 bulan penuh. Jadi setelah kamu menulis pemasukan kamu, saatnya kita menulis dan membuat daftar terkait pengeluaran-pengeluaran yang akan kita lakukan terhadap uang itu berkaca dari pengeluaran yang sudah kita lakukan dalam 1 bulan sebelumnya. Dan dalam membuat daftar pengeluaran ini, saya sarankan agar kamu membuat prioritas-prioritas. Jadi taruhlah pengeluaran dengan prioritas tertinggi di daftar yang paling atas. Misalnya seperti kebutuhan pokok dan sebagainya. Dan setelah itu kamu bisa membagi jumlah penghasilan yang kamu dapatkan dalam 1 bulan penuh yang sudah kamu catat sebelumnya itu ke dalam pengeluaran-pengeluaran yang sudah kamu tulis daftarnya tadi. Jadi tentukanlah berapa persen uang yang harus kamu keluarkan untuk setiap pengeluaran yang sudah kamu daftarkan dengan prioritas sebelumnya itu. Dan dengan demikian, kamu akan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mengeluarkan uang secara sembarangan atau untuk menjadi orang yang lebih boros daripada sebelumnya. Kemudian cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan. Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah terlalu boros, mungkin sudah sebaiknya kamu fokus pada kebutuhan-kebutuhan kamu. Karena tidak sedikit dari kita biasanya itu fokus pada keinginan kita terlebih dahulu. Dan kita membelanjakan uang kita pada keinginan-keinginan tersebut dan yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang terlalu boros dan merasa kesulitan dalam membayarkan semua kebutuhan yang harusnya kita bayarkan terlebih dahulu. Maka dari itu buatlah prioritas terhadap kebutuhan yang kamu miliki dan harus kamu penuhi setiap harinya. Misalnya dari kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan sebagainya. Kemudian kamu bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan lain setelahnya gitu. Dan untuk mempermudah ini tentu saja seperti yang kita buat tadi, kamu harus bisa membuat prioritas ini masuk ke dalam anggaran yang kamu buat sebelumnya agar kamu bisa menjadi lebih mudah dalam menentukan kebutuhan yang kamu harus bayarkan setiap harinya itu yang mana sih gitu.
Dan nanti tentu saja setelah kamu memfokuskan pengeluaran kamu pada kebutuhan-kebutuhan yang kamu miliki, tentu saja kamu akan menjadi jauh lebih hemat daripada sebelumnya. Kemudian cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros yang ketiga adalah rencanakan belanja. Kita cenderung untuk tidak membuat rencana dalam berbelanja. Kita hanya asal memikirkan bahwa kita ingin membeli ini, kita harus membeli itu gitu. Walaupun itu kebutuhan maupun keinginan, kita tidak membuat daftar belanja atau perencanaan yang matang terkait bagaimana kita akan membeli barang-barang tersebut. Dan inilah yang memperbesar peluang kita untuk menjadi orang yang lebih boros daripada sebelumnya. Dan tentu saja dengan kata lain, kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih irit dan terhindar dari sikap boros ini yang sudah kamu lakukan sebelumnya, yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus mencatat berapa uang yang akan kamu belanjakan atau buatlah daftar belanja gitu, agar kamu terhindar dari proses berbelanja secara sembarangan. Kemudian setelah kamu membuat daftar belanja, yang harus kamu lakukan adalah mencari tempat-tempat yang menjual barang yang kamu butuhkan ini dengan harga yang paling murah. Dan saran saya, kalau kamu ingin mencari bahan-bahan pokok yang lebih murah daripada yang lain itu, kamu harus mencari di pasar tradisional karena harganya ya rata-rata jauh lebih murah dibandingkan harga-harga yang ada di supermarket atau di minimarket. Kemudian yang bisa kamu terapkan yang terakhir dalam menentukan atau membuat rencana belanja ini adalah dengan mencari tempat-tempat yang memberikan diskon terkait barang-barang yang ingin kamu beli. Dan dengan akumulasi semua proses berbelanja tadi, tentu saja kamu berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang yang jauh lebih hemat daripada sebelumnya. Maka dari itu, buatlah perencanaan yang matang terkait bagaimana kamu akan berbelanja. Kemudian cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros yang keempat adalah hindari gaya hidup konsumtif. Jadi seperti yang sudah sering kita bahas bersama bahwa orang Indonesia itu memiliki masalah yang paling besar yaitu terletak pada bagaimana mereka berbelanja. Dan sayangnya masyarakat kita itu cenderung untuk berbelanja secara impulsif. Kita itu cenderung untuk membeli sesuatu yang kita inginkan yang sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali. Dan tentu saja untuk menjadi orang yang lebih hemat daripada sebelumnya, yang harus kita lakukan adalah kita harus menghindari proses berbelanja yang impulsif ini. Dan saya yakin kalau kamu menerapkan cara ini, kamu akan jauh lebih irit daripada sebelumnya. Maka dari itu hindarilah proses berbelanja impulsif ini. Dan caranya itu cukup sederhana sebenarnya. Ada dua yang bisa saya sarankan di sini. Yang pertama itu adalah hapus toko online yang ada di smartphone kamu. Karena aplikasi toko online inilah yang biasanya membuat kita berbelanja sesuatu yang tidak kita butuhkan sama sekali. Yang mana ya kita biasanya membeli barang karena entah itu kita menyukai barang tersebut dari tampilannya yang menarik atau karena rasanya yang enak. Yang padahal kedua aspek ini bukanlah aspek yang benar-benar menjadikan kita membutuhkan sebuah barang. Jadi cara yang pertama itu ya hapuslah toko online ini dan kamu pasti akan menjadi sangat irit dan jauh lebih irit daripada sebelumnya. Oh iya, jangan lupa untuk membatasi penggunaan sosial media karena sekarang itu kita biasanya bisa membeli barang dari sosial media yang kita miliki. Jadi kamu bisa meminimalisir penggunaan sosial media ini juga untuk bisa menjadi orang yang lebih irit daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua yang bisa kamu terapkan dalam menghindari proses berbelanja secara impulsif ini adalah dengan berpikir lebih banyak tentang apa yang kamu beli. Apakah kamu membutuhkan barang ini? Atau mungkin nanti setelah kamu membeli barang ini, kamu hanya menggunakannya dalam jangka waktu yang tidak lama, yang mana setelah itu kamu hanya akan menempatkan barang tersebut di lemari kamu tanpa kamu manfaatkan lagi gitu. Jadi lihatlah fungsi dari barang ini terhadap kehidupan kamu. Kemudian cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros yang kelima adalah cari alternatif gratis. Jadi kita biasanya itu cenderung untuk memilih tempat-tempat berlibur yang terlalu boros, yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Dan cara yang bisa kamu terapkan untuk mengatasi masalah ini sebenarnya adalah dengan memilih tempat-tempat liburan atau hobi-hobi yang sebenarnya gratis gitu, yang bisa kamu dapatkan dengan tanpa harus membayar uang dengan cukup banyak. Dan di sini ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama itu adalah dengan kumpul dengan teman. Kalau kamu ingin mendapatkan stimulasi emosi yang cukup banyak tanpa perlu liburan ke luar gitu, kamu bisa mengatasinya dengan atau kamu bisa mendapatkannya dengan
Kumpul dengan teman-teman kamu. Karena dengan begitu, kamu akan mendapatkan stimulasi emosi dan pemikiran secara sekaligus. Yang bisa kamu dapatkan walaupun kamu tidak perlu keluar untuk liburan. Dan kalau kamu masih merasa bahwa hal ini masih belum cukup untuk mengisi emosi kamu atau ini belum cukup untuk membuat kamu menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya, kamu bisa berjalan-jalan di taman yang tentu saja gratis gitu, dan beberapa taman itu biasanya menganjurkan kamu untuk membayar parkir, cuma itu gitu. Dan kalau kamu masih merasa kurang dengan kedua aktivitas tadi, kamu bisa mengakalinya dengan melakukan hobi-hobi lain yang sekiranya lebih murah daripada yang biasanya kamu lakukan atau gratis gitu. Intinya jangan terlalu boros pada hal-hal yang menurut kamu ini penting, padahal kamu bisa memilih untuk melakukan hal ini atau mendapatkan dampak yang sama dengan harga yang lebih murah daripada yang biasanya kamu keluarkan. Kemudian cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros. Yang keenam adalah tetapkan prinsip 1 minggu. Jadi sebenarnya di sini saya menemukan ada prinsip 24 jam. Tapi saya akan mengajak kamu untuk menerapkan prinsip 1 minggu. Jadi apa itu prinsip 1 minggu? Jadi prinsip ini adalah sebuah proses di mana kamu menunggu proses pembelian sebuah barang. Jadi misalnya kamu tidak menghapus toko online yang ada di smartphone kamu atau sosial media gitu, dan kamu kadang scroll-scroll dan melihat sebuah barang yang membuat kamu tertarik dan kamu ingin sekali membeli barang tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah kita membutuhkan atau menginginkan barang ini? Dan cara yang paling simpel yang bisa kita terapkan adalah dengan menunggu proses pembelian barang ini atau menunda proses pembelian barang ini. Jadi kamu tundalah proses pembelian barang yang kamu sangat ingin beli di toko online atau dimanapun itu, bahkan di toko offline, dalam jangka waktu 1 minggu. Dan biasanya setelah 1 minggu itu kita akan lebih bisa paham apakah kita membutuhkan atau menginginkan barang yang kita beli. Karena biasanya otak kita ini bisa memproses kebutuhan dan keinginan itu dalam jangka waktu 3-1 minggu gitu. Dan saya sarankan 1 minggu agar kamu benar-benar paham dan tenang tentang apakah kamu membutuhkan sebuah barang atau hanya menginginkannya. Karena biasanya kita itu tidak paham apakah kita membutuhkan atau menginginkan sebuah barang nih gitu. Jadi tundalah proses pembelian barang ini agar kamu bisa lebih memahami keperluan barang tersebut terhadap kehidupan kamu. Kemudian cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros yang ketujuh adalah otomatisasi tabungan. Jadi orang yang boros itu cenderung untuk memiliki kemungkinan yang sangat sedikit untuk menabung atau menyimpan uang. Dan ini adalah hal yang harus kita atasi untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan atau yang lebih mapan gitu secara finansial di masa depan. Dan cara yang bisa kamu terapkan di sini adalah dengan mengautomatisasi tabungan yang kamu miliki. Caranya itu cukup sederhana. Yang perlu kamu lakukan yang pertama adalah buatlah rekening baru yang kamu fokuskan untuk tabungan. Jadi buatlah rekening tabungan dan gaji. Pisahkan rekening gaji kamu dan rekening tabungan kamu. Dan yang kedua yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa mengotomatisasi proses menabung yang terjadi atau yang kamu lakukan dari rekening gaji kamu ke dalam rekening tabungan kamu secara otomatis gitu. Aturlah rekening ini mentransfer dengan jumlah tertentu yang tentu saja sudah kamu perhitungkan sebelumnya. Misalnya 30% setiap bulannya gitu untuk ditransfer langsung ke rekening. Dan kalau kamu misalnya tidak ingin menabung di bank konvensional, kamu bisa mencoba cara lain, yaitu dengan menabung secara offline. Tapi tabunglah uang kamu saat kamu baru mendapatkan uang tersebut atau gaji tersebut. Misalnya setiap bulannya nih, kemarin kamu mendapatkan gaji kamu dari pekerjaan kamu, hari ini langsunglah tabung beberapa persen dari gaji tersebut sehingga kamu memiliki peluang yang lebih sedikit untuk membelanjakan uang yang sudah kamu tabung ini. Karena kalau kamu sudah membaginya dengan cukup cermat, kamu akan memiliki resiko yang lebih sedikit dalam menggunakan uang-uang yang tidak seharusnya kamu gunakan untuk berbelanja. Kemudian cara mengatasi gaya hidup kamu yang terlalu boros yang ke-8 atau yang terakhir adalah evaluasi langganan dan anggaran bulanan. Jadi kamu harus bisa mengevaluasi secara terus-menerus pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya, karena dengan begitu kamu bisa menyesuaikan anggaran bulanan yang akan kamu buat untuk bulan ke depannya.
Jadi ya, evaluasilah anggaran bulanan kamu setiap bulannya dan langganan-langganan yang kamu miliki. Dan untuk bisa menjadi orang yang lebih hemat, misalnya kamu sudah membuat beberapa langganan sebelumnya, entah itu di gym maupun di aplikasi streaming gitu. Dan kamu lihat apakah kamu menggunakan aplikasi ini atau langganan ini sejumlah 70% ke atas gitu, kamu benar-benar memanfaatkannya, atau kamu bahkan tidak benar-benar memanfaatkannya dan intensitas kamu menggunakan atau memanfaatkan langganan ini hanya 50% ke bawah. Dan kalau kamu hanya menggunakannya sebesar 50% ke bawah, sudah waktunya kamu untuk menghentikan langganan ini karena langganan ini benar-benar tidak efektif dan hanya membuang-buang uang yang kamu miliki. Jadi tetaplah evaluasi anggaran yang kamu buat setiap bulannya, karena memang kadang kita mengeluarkan uang di luar dari rencana yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana sih kita akan menggunakan uang kita dalam 1 bulan ke depannya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Program Diri. Wassalam.